Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Titami, NIM 2002010062, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Pak Joni Karman dengan MK Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrogramming Python. Di sini banyak yang saya jelaskan melalui yang pertama, yaitu dengan pengertian, fungsi, tujuan, beserta dengan tutorialnya. Baik, selamat menyaksikan. Programming Python. Baiklah, di sini terdapat dari pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa programan yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif. Dengan metode orientasi objek, Python adalah bahasa pemrogram yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Di era digital, segala profesi yang berkaitan dengan teknologi dan komputer dianggap menjanjikan di masa depan. Salah satunya adalah programmer. Banyak hal yang bisa Anda ciptakan saat menekuni dunia programmer, seperti software, aplikasi pada smartphone, program GUI, program CLI, Internet of Things, games, dan lain-lainnya. Untuk dapat membuat itu semua, seorang programmer harus menguasai bahasa programan. Ada banyak bahasa programan yang bisa dipelajari, namun banyak yang merekomendasikan Python sebagai salah satu bahasa programan. Mengapa demikian? Banyak yang berasumsi bahwa Python lebih mudah dimengerti dibandingkan bahasa program lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa program Python. Python adalah salah satu bahasa pemrogram yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan singkat keterbacaan sinteks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar atas komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, di sini terdapat kelebihan Python. Baiklah, banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan programmer
pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan, Python mampu menjadikan program dengan skala rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Ada juga kekurangan dari Python, yaitu sayangnya Python cukup lambat dijalankan untuk pengembangan platform Android dan iOS, juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multi-core atau multiprosesor. Adapun dari tujuan Python, di sini dapat kita jelaskan dengan untuk keleluasan bagi developer yang mengembangkan fitur baru dari suatu situs atau aplikasi. Di sini terdapat juga fungsi Python. Fungsinya adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Selain itu, fungsi ini juga memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Selanjutnya yaitu di sini dapat kita lihat dengan program singkat Hello Indonesia. Biasanya, dalam mempelajari sebuah bahasa pemrograman komputer, selalu diawali dengan program yang terkenal dengan program Hello World. Dalam Python, program tersebut dapat langsung dijalankan sebagai berikut. Dengan cara kita tulis dengan print, lalu menggunakan dengan kata Hello Indonesia, maka hasilnya akan menampilkan string Hello World sebagai berikut dengan hasil Hello Indonesia. Di sini juga saya menampilkan dengan cara membuat skrip di Python. Pada sistem Unix, Anda atau kita dapat langsung membuat skrip dari Python menjadi executable dengan memberikan baris perintah sebagai berikut. Dapat kita lihat di gambar yang saya tampilkan, dan mengubah atribut file script Python tersebut menjadi executable dengan dapat kita lihat dengan lampiran, dan dapat melihat atribut-atribut dari file dengan perintah shell sebagai berikut. Dapat kita lihat dengan lampiran. Baik, selanjutnya di sini terdapat kecepatan dari Python. Dari berbagai materi yang saya jelaskan, di sini kita juga harus mempelajari dari kecepatan Python. Diakui oleh pembuatnya sendiri, Guido
Van Rossum bahwa Python memproses suatu program lebih lambat dibandingkan dengan C. Bahasa tingkat tinggi lainnya seperti Verb, C++, Java, Pascal berada satu tingkat dengan Python. Akan tetapi, pada kenyataannya, Python boleh dibilang bahasa pemrograman yang kecepatannya melebihi C. Kenapa? Bukankah pembuat Python sendiri yang membuat pertanyaan tersebut? Dapat kita pelajari dengan lebih jelas. Kita akan coba bikin satu editor baru. Oke, di sini kita bisa mengetikkan huruf Python. Contoh, kalau kita ingin mengetikkan hello, kita tinggal ketik saja print hello world. Oke. Nah, kalau ingin menjalankan, kita ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan shell. Run shell akan muncul hello world. Atau di posisi ini kita ketik Ctrl Enter. Di sini akan menampilkan output atau hasilnya. Di sini kita bisa mengetikkan beberapa baris print. Ini contohnya adalah latihan Python pertama saya. Oke, kita jalankan kontrol dengan enter. Itu hasil di bawahnya. Nah, berikutnya kita bisa menambah garis yang lain karena cell, insert cell, baris 1 dan baris 2. Kita bisa menambahkan cell lagi, insert cell, atau menambahkan atas yang sudah ada. Contohnya, kita tinggal menggunakan insert word, dengan di bawahnya melakukan hal yang sama dengan program konsul Anaconda Prompt. Kita akan coba membuat panjang 50 deh, lebar 25 misalnya. Kita bisa mengetik luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di bawahnya kita bisa tulis misalnya print luas. Kita jalankan dengan Ctrl Enter, akan menghasilkan 1250. Nah, jadi ini adalah Python untuk membuat coding internet book. Baik, selanjutnya kita buka Anaconda Prompt dulu. Nah, kita kemarin sudah membuat kita perhatikan ini. Ini bisa disebut dengan latihan Python ya. Baik, silakan perhatikan. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki Python Notebook. Di sini kita dapat melihat aturan-aturan dalam membuat satu file. Ini melakukan statement
Kelebihan dari Jupyter Notebook adalah membuat semacam modul penjelasan deskripsi satu sel untuk menuliskan kode Python. Selanjutnya kita melakukan aturan tulisan statement Python. Aturan pertama yaitu tidak boleh diawali dengan titik koma. Kita akan mencoba semua penulisan Python. Ya, dapat kita perhatikan cara penulisannya macam ini. Lalu tidak perlu titik koma, cukup enter saja. Ya. Selanjutnya itu kita tulis dengan panjang, kemudian print, panjang sama dengan enter, tambah titik koma. Maka di sini akan menghasilkan hasil dari contoh tersebut. Dari contoh kedua dapat kita perhatikan di sini dinyatakan dalam satu baris. Jadi akhir dari skrip yang di atas. Satu baris disebut dengan satu statement. Oke, dapat kita perhatikan di sini. Contohnya yaitu kita membuat semacam ini. Perhatikan ya. Panjang dengan 100, lebar sama dengan 50, luas sama dengan panjang dikali lebar misalnya kan. Oke, kita print luas sama dengan luas. Kita jalankan semacam itu, akan muncul satu baris adalah satu statement yang disebut dengan satu statement. Ketika sudah melakukan itu, kita dapat menampilkan hasilnya ya. Selanjutnya itu aturan ketiga. Contoh ketiga dapat kita perhatikan kalau ada statement misalnya panjang sama dengan 100, lebar sama dengan 50, tinggi sama dengan 25, kita misalnya kita menggunakan dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar dikali lagi, misalnya kita dipindahkan garis bawahnya, boleh-boleh saja. Itu dianggap dengan satu statement yang diberikan pada X-class. Lalu kita enter, baru volume sama dengan panjang kali lebar kali misalnya kali tinggi. Jadi ada stylus di sini menunjukkan bahwa ini masih dalam satu statement. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan cetak dengan menggunakan print volume sama dengan kita jalankan. Itu menampilkan hasilnya dan kita jalankan. Pasti error karena ada statement yang belum selesai. Ada operan di sini, ada kali, tapi kali apa?
sedangkan di bawahnya sudah dianggap statement baru. Maka ketika kita mengubah dua baris satu statement harus pakai case clause. Ketika dijalankan maka dia tidak error. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Itu adalah aturan yang ketika statementnya benar. Selanjutnya itu aturan yang keempat, statement yang ada di dalam tanda kurung seperti ini, ada beberapa tanda kurung, tidak memerlukan tanda clause. Contohnya misalnya gini ya, saya copy aja di sini. Yang di atas bisa kita lihat, kita anggap dengan sekelas dengan menggunakan tanda kurung satu statement. Nah, ini dianggap dengan satu statement, tidak pakai clause. Coba kita jalankan, bisa juga semacam itu. Jadi tidak perlu clause kalau dia di dalam tanda kurung. Kurungnya bisa macam-macam ya di sini. Oke, itu aturan yang keempat. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya itu masuk dengan aturan kelima, Python dengan menggunakan indentasi atau spasi masuk ke dalam atau memojokkan ke dalam sebagai penanda blok. Nah, panjang spasi ya, dapat kita perhatikan di sini ya. Baiklah, di sini kita tulis dengan contoh, kita copy saja. Nah, ada satu variabel usia misalnya, kemudian ini satu statement logika dari atas sampai bawah. Kalau usia lebih sama dengan 7, maka akan diproses ini. Nah, ini digunakan dengan dan menggunakan identasi sama dan menggunakan satu blok perintah saja. Demikian juga else di bawahnya, ini juga dianggap dengan satu blok saja. Tapi yang paling bawah tidak dianggap satu blok karena identasinya berbeda, sehingga yang di bawah ini dianggap tidak termasuk yang di atasnya. Kalau tidak percaya, kita running saja. Karena usia 5, maka dia langsung diproses. Dapat kita lihat. Kalau usianya kita buat 8, lalu kita jalankan. Nah, yang akan diproses adalah ini. Karena usianya 8, dia masuk di kategori yang diterima dengan SD, dinyatakan lulus. Tetapi yang di bawahnya juga diproses. Karena identasinya berbeda yang di bawah, maka dianggap sebagai statement yang harus diproses sendiri. Itu yang di aturan kelima ya. Oke, kita masuk dengan aturan ke-6. Dia menggunakan tanda kutip. Menggunakan tanda. Juga ada tanda petik 3, itu boleh digunakan untuk string mode garis. Contohnya, kalau seperti ini, nama Pak Kompi misalnya, itu merupakan string kanda. Jadi ini adalah satu string ya, satu string, kita anggap satu string. Tapi kalau misalnya nama panjang
panjang kira-kira dia tidak cukup dengan satu garis, maka di sini kita menggunakan dengan petik 3. Misalnya Pak Kompi Joyo Diharjo. Dapat kita lihat di sana. Oke. Nah, ini disebut dengan satu string meskipun 2 garis. Mengapa? Karena ini menggunakan petik 3. Selanjutnya itu kita print nama, misalnya kalau kita menggunakan nama panjang ya, dapat kita perhatikan di sana, meskipun mempunyai beberapa garis, itu tentang string. Selanjutnya pengaturan yang ketujuh yang menggunakan cara sensitif, yang berarti membedakan huruf besar dan huruf kecil yang memiliki nilai yang berbeda. Contoh, luas sama dengan 1000. Print, kita print langsung luas, maka hasilnya akan benar karena ini sama. Oke, kalau kita menggunakan L besar, kita jalankan, pasti error dia karena dia tidak mengenali variabel luas dan besar. Jadi harus sesuai agar bisa tidak menghasilkan error. Kemudian dengan statement induk print, kalau kita menggunakan P besar, maka langsung error. Nah, dapat kita lihat di sana. Maka itu harus sesuai dengan penulisannya. Selanjutnya aturan ke-8 untuk komentar yang diawali dengan tanda, itu yang dapat kita lihat, dapat kita baca. Oke, contohnya itu kita perintah untuk menghitung luas 1000 menggunakan luas tanah, misalnya luas tanah, print luas tanah, dia error. Kenapa? Dia tidak mengenali variabel luas tanah meskipun di sana ada luas tanah. Mengapa? Karena di sana menggunakan huruf pagar. Kalau pagarnya kita buang, kita jalankan, baru dia bisa. Nah, ini adalah aturan ke-8 untuk komentar yang diawali dengan pagar. Demikian aturan-aturan statement dalam bahasa Python ya, dapat kita pahami. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi keempat tentang variabel. Nah, tapi yang akan kita bahas pada sesi ini adalah tentang aturan penulisan variabel dalam bahasa pemrograman Python. Variabel ini merupakan, itu dapat kita pahami dan kita baca. Variabel ini merupakan lokasi memori yang dapat digunakan untuk sebuah nilai, di mana nilai itu bisa diubah sewaktu-waktu. Oke, kita akan lihat aturan-aturan main dalam bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan variabel saja, kemudian
mengisi dengan suatu nilai, kemudian menambahkan sama dengan antara menu variabel dengan nilai yang dimasukkan. Contohnya yaitu nama sama dengan, kita mengisikan dengan suatu nilai, ini merupakan nilai variabel itu. Misalnya kita tulis dengan Pak Kompi. Oke. Selanjutnya itu kita dapat cetak, print, nama sama dengan, langsung kita cetak nama, langsung menghasilkan dengan tidak menghasilkan error. Itu untuk deklarasi variabel. Di sini kita akan aturan-aturan penulisannya. Selanjutnya, penulisan variabel karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Melakukan karakter berikutnya berupa huruf dan sebagainya. Contohnya semacam ini. Menggunakan variabel dengan nama dosen, misalkan 1, komunikasi huruf dengan angka. Dapat kita lihat, misalnya kita di sini menulis dengan Amir. Ketika kita jalankan tidak ada yang error. Kita buat lagi sebuah variabel, misalnya nama 2 dosen, di sini kita tulis sama dengan misalnya Bambang. Kita buat contoh lagi, 3 nama dosen sama dengan misalnya Chandra ya, di sini error. Nah, di sini error. Nama dosen Chandra itu salah karena menggunakan angka di depannya. Maka itu tidak boleh ditulis angka di depan. Itu variabel yang ketiga salah. Oke, jadi tidak bisa atau salah ya. Nanti kita hapus. Kita menggunakan garis bawah, nama dosen yang ketiga sama dengan Chandra. Langsung kita enter, tidak ada yang error. Artinya ketiga variabel ini sudah benar dan sudah mengikuti aturan mainnya. Itu aturan yang pertama. Aturan kedua, di sini dapat kita lihat panjang variabel sebenarnya tidak terbatas jumlah karakter. Tentu saja sebaiknya diperlukan semestinya saja. Oke, di sini kita bisa tulis nama, misalnya mahasiswa, jurusan misalnya informatika. Ketika kita jalankan tidak error. Boleh-boleh saja membuat variabel yang panjang, tapi ya sebaiknya kita menggunakan aturan. Selanjutnya, aturan ketiga, penamaan variabel bersifat case sensitif, artinya bahwa kita harus konsisten dalam penulisan besar kecil huruf dalam nama variabel. Baiklah, dapat kita lihat di sini. Kita buat contoh semacam ini, misalnya panjang sama dengan 100.
lebar sama dengan 50 misalnya ya. Ketika kita cetak print, panjang misalnya dapat kita tuliskan di sini misalnya. Nah, maka di sini akan benar panjang sama dengan 100. Tetapi kita tambahkan buat contoh semacam ini. Lebar sama dengan lebar. Lalu kita jalankan. Nah, ternyata dia error. Kenapa? Ada kata-kata penambahan yang salah dengan kata lebar yang posisinya paling bawah. Dapat kita perhatikan di sini variabel yang paling bawah itu tidak dikenali, maka akan terjadi error. Oke. Aturan yang keempat, jangan menggunakan keyboard pattern seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh, end as action break class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, which, dan lain-lain sebagainya. Di sini kita buat contoh continue. Kemudian kita isi dengan lanjut, misalnya kita jalankan, dia error. Kenapa? Karena continue ini sudah dikenali Python sebagai keyword. Sehingga dia terjadi error atau terjadi kesalahan sintaks. Oke, dapat kita pahami ya. Itu cara penulisan variabel. Oke. Baiklah, di sini kita selanjutnya yaitu sesi kelima tentang tipe data. Nah, dapat kita perhatikan, mengenal sebuah tipe data pada Python itu sangat penting sekali. Dapat kita perhatikan tipe-tipe data pada Python. Nah, ada banyak sekali tipe-tipe data yang dapat kita perhatikan di sini. Yang pertama yang kita lihat, tipe data karakter. Dapat kita perhatikan. Terdapat menyatakan karakter atau sekumpulan karakter atau serangkai disebut string. Kedua, dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat menuliskan contoh sebagai nama sama dengan Pak Kompi, alamat, boleh menggunakan petik tunggal juga ya. Di sini kita dengan menggunakan alamat dari Pak Kompi. Kelas misalnya tipe data karakter boleh menggunakan kombinasi antara angka dan huruf. Misalnya kelas 9D. Ini adalah tipe data karakter. Oke, selanjutnya tipe kedua adalah tipe data numerik.
Nah, ini terdapat 3 juga, dapat kita lihat. Ada tipe data integer, tipe data float atau pecahan, kemudian ada tipe data oktal. Oke, kita akan membuat contoh ya. Contohnya adalah dengan menggunakan jari-jari, variabel jari-jari sama dengan 40. Nah, ini merupakan tipe data integer, bilangan bulat. Variabel pi misalnya 3,14. Nah, ini merupakan contoh tipe data float atau pecahan. Float atau pecahan ya. Angka sama dengan 6776. Itu merupakan contoh oktal, tipe data oktal atau berbasis 8. Oke. Lalu kita print luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, di sini ada muncul luas lingkaran dengan jumlah, itu dapat kita lihat. Selanjutnya tipe ketiga yaitu boolean. Tipe data ini menilai jika bernilai true atau 1 atau plus jika salah. Contoh saja kita buat satu variabel lulus sama dengan true, false. Gagal sama dengan false. Lulus dan gagal ini adalah variabel yang bernilai atau bertipe boolean. Nah, kita cetak print print sama dengan lulus nah, jangan lulus true. Oke, di sini singkat waktu, kita lanjut dengan sesi ke-6. Ini terdapat tipe keempat, list adalah tipe data untaian yang bersifat untaian, yaitu struktur data yang dapat mampu menyimpan lebih dari satu data. Harus diberi dengan tanda kurung. Selanjutnya yaitu selanjutnya di sini kita akan memberikan contoh. Coba membuat dengan list kosong, buah sama dengan kurung siku. Kita bisa juga membuat isinya dengan menggunakan tanda keras, itu kan membuat si list. Oke, selanjutnya sama dengan buah sama dengan pepaya. Di sini kita tulis dengan pepaya ya. Pisang, jambu, mangga.
Lalu coba kita cetak salah satu nilai di dalam variabel pepaya. Jadi kalau kita print buah sama dengan, kita sebutkan nama variabelnya beserta dengan urutan yang ada di dalamnya. Urutan di tipe list itu dimulai dari 0. Oke, dapat kita perhatikan. Kita tuliskan menggunakan dengan indeks print buah sama dengan buah yang 2 sama dengan akan muncul dengan buah jambu. Nah, itu merupakan contoh tipe list. Yang terakhir adalah tipe kelima, yaitu tampel. Dapat kita perhatikan. Merupakan tipe data dengan urutan yang menyimpan berbagai tipe data ya di sini. Di sini kita akan menuliskan contoh. Langsung kita copy yang di atas. Kita menuliskan tanpa tanda kurung. Nilai-nilai nah, dapat kita lihat 90, 78 dengan menggunakan tanda petik lulus. Nah, coba kita cetak dengan print. Nilai 1 sama dengan nilai, dapat kita perhatikan di sini ya. Nilai 1 indeks kedua, nilai kedua. Semacam ini penulisannya. Jadi dia tetap mencatat nilai indeks tersebut. Misalnya nilai kedua juga kita tampilkan print nilai kedua dengan melakukan hal yang sama. Nilai kedua ketika kita cetak nilai kedua disertai dengan nomor indeksnya, maka dia akan mencari nilai variabel yang akan ditampilkan sesuai dengan indeks di dalam kapel yang sudah kita buat. Baiklah, itulah yang dapat kita pahami dari yang di sini. Selanjutnya yaitu sesi ke-7 menggunakan library NumPy. Oke, kali ini Pak Kompi selanjutnya itu kita akan mengenal NumPy untuk matriks dan vektor. Dapat kita lihat di sana, NumPy adalah paket dasar yang digunakan untuk scientific computing pada Python. NumPy merupakan library yang menyediakan objek array multidimensi. Dapat kita baca dan kita pahami di sana.
bisa melakukan berbagai operasi pada array secara lebih cepat, termasuk operasi mematikan, operasi logika, sorting, atau menggunakan selecting. Nah, di sini syaratnya adalah kita harus menginstal NumPy. Caranya cukup gampang dengan menggunakan Anaconda Prompt. Oke, perhatikan. Kalau NumPy sudah diaktifkan, kita bisa menjalankan coding-coding kita yang siap digunakan. Kita di sini menggunakan Jupyter Notebook ya, teman-teman. Baik, cukup diperhatikan saja. Oke. Yang pertama, kita akan mengaktifkan NumPy. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan NumPy, import NumPy s, variabelnya apa? Terserah. Di sini kita sebagai contoh dengan np. Kita kontrol enter. Nah, berarti di sini NumPy sudah aktif di dalam Jupyter kita. Selanjutnya yaitu membuat array from list. Nah, untuk membuat array, contohnya seperti ini. Kita disuruh mengisi dalam variabel a sama dengan np dot array dalam kurung kita isi nilai-nilainya ya di sini. Misalnya 3, 5, 7. Nah, di sini artinya kita menggunakan satu variabel array dengan nama a. Oke. Ketika kita mau print, kita langsung A saja, langsung kita outputnya menunjukkan array ada sebuah nilai-nilai yang di atas sudah muncul. Selanjutnya kita melihat dimensi array dengan mengetikkan a.save. Nah, di sini kita dapat melihat. Nah, dapat kita enter. Jadi array variabel a memiliki dimensi 3 baris, kolomnya 0. Jadi 3,0. Selanjutnya nah, di sini kita selanjutnya melihat tipe array dengan mengetikkan a.type dengan akan hasilnya tipenya adalah integer 32. Dapat kita lihat dan kita pahami ya. Selanjutnya yaitu membuat array 2 dimensional. Dapat kita perhatikan dan kita pahami di sini. Contohnya saya akan membuat satu variabel dengan np array. Dapat kita perhatikan. Kita isi dengan beberapa nilai pecahan, misalnya nah, ini adalah dimensi yang pertama. Kemudian kita ketikkan koma, kita isi dengan nilai-nilai. Nah, jadi ini kita sudah membuat array 2 dimensi. Ini adalah nilainya
Dapat kita lihat dari baris pertama. Demikian kita sudah membuat array 2 dimensi, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Dapat kita perhatikan di sana. Selanjutnya yaitu melihat dimensi baris dan kolom. Dapat kita perhatikan cara penulisannya dan langsung kita outputkan dengan hasil 2,3 dengan bertipe 2 baris dan 2 kolom. Dan melihat tipe data di sini dapat kita tulis tipe datanya adalah float 64 menggunakan bilangan desimal. Oke, kita membuatkan satu contoh lagi menggunakan array 3 baris 2 kolom. Ketiga, kita jalankan. Nah, itu akan muncul 2 kolom. Oke, kita bisa juga di sini mencetak elemen array pada baris dan kolom tertentu. Nah, di sini kita menuliskan A 2,1 menjadi. Oke, dapat kita perhatikan. Oke, dapat kita perhatikan contoh terakhir. Oke. Nah, ternyata benar. Dinyatakan dengan nilai R itu adalah 2. Oke, mungkin ini dapat saya berikan contoh-contohnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.